Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Dan kali ini saya meluruskan seorang Yusuf PI. Ini dia orangnya. Orang ini adalah seorang polemikus muslim. Kalau kita melihat orang ini adalah seorang serigala berbulu domba. Orang ini ia memberitakan atau memberikan informasi hoax. Di channelnya ia mengupload sebuah video dengan judul "Kecil-kecil mau dimurtadkan, ngenes terjadi di Cianjur". Seperti apa cuplikan videonya, saudara? Inilah dia. Ini sangat ngenes sekali, anak-anak yang kecil sudah mau dimurtadkan. Dan hal ini terjadi di Cianjur. Bagaimana kita mau percaya dengan bantuan yang berlogokan lambang gereja gitu ya? Sedangkan kita melihat pada faktanya ada pemurtatan terhadap anak-anak di bawah umur. Dan anak-anak seperti ini dia berbicara jujur. Dia menjelaskan bagaimana teknik pemurtatan terhadap anak-anak. Nah, video ini saya harap ditonton sampai selesai agar kita tahu dan dapat menjaga anak-anak kita dari pemurtatan. Sekarang mari kita mulai video. Jadi terganggu. Apa namanya tadi kan diajakin ini ya, terus Natal. Diajakin Natal ya. Terus gimana terus? Habis itu di sana nyanyi haleluya gitu. Nyanyi yang haleluya haleluya kayak gitu. Saya nggak ngerti, saya diem aja. Udah nyanyi kayak gitu, di layarnya ada tulisan Yesus terangilah hidup kami gitu. Terangilah jalan kami. Masukkanlah kami ke dalam surgamu. Yesus lindungilah kami dari kejahatan atau iblis-iblis. Terus ada Bapak Allah gitu. Tuhan Bapak ya? Iya, kayak gitu. Itu saya diem aja. Habis kayak begitu datang anak-anak saya gitulah, cewek, pada pakai gaun putih, bawa lilin. Di ruangan itu dimatiin semuanya, lampunya. Yang dinyalain cuma lilin-lilin itu doang. Pertamanya lilin kedamaian, itu lilin apa itu. Udah lilin-lilin itu udah berdoa yang Yesus itu pulang kasih makanan daging, kue. Habis itu dikasih kayak kado gitulah. Kalau yang dagingnya itu saya nanyain daging apaan, katanya itu daging ayam. Saya kan nggak percaya, kan itu gereja, saya buang aja dagingnya. Kuenya saya makan, saya berdoa dulu baru saya makan. Pas pulangnya, pas besoknya lagi ngeles, diajak, ditanya, "Derek pengen sekolah minggu nggak?" Kayak gitu. Kata saya, sekolah minggu apaan? Sekolah minggu ya kayak baca-baca Alkitab gitu. Baca Alkitab. Saya baca Al-Quran, saya ngaji, kata saya. Emang ngaji dapat apaan? Nggak dapat apa-apaan, kata saya. Baru sekolah minggu aja dapat hadiah, enak kayak gitu. Banyak teman-teman rame, ntar dapat hadiah, dapat kado gitu. Itu kata saya nggak mau lah. Teman saya malah pengen ikut, namanya Cinta, cewek. Teman saya malah pengen ikut, kata saya nggak usah, nanti lu diomelin mama lu. Oh, Cinta itu blok saya juga ya? Blok B. Blok B juga ya? Iya. Kalau sekarang gimana Cinta itu? Cinta udah nggak ikut lagi. Pas Terusin aja. Pas sudah saya ituin baru Cinta nggak ikut. Pas berdoanya teman-teman saya yang Islam, saya bingung, yang teman kan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang teman-teman saya yang Islam yang dari blok B malah ngikut berdoanya kayak begini juga, berdoanya kayak begini. Kata saya, lu pada ngapain kayak begitu, lu kan Islam. Udah sih nggak apa-apa, gua ini. Itu siapa itu? Cinta sama cewek-ceweknya, Ica. Baru kata saya, ntar dosa lu, kata saya, ntar terdosa lu, kata gua. Udah sih biarin, orang dapat dosa gua ini bukan lu, katanya kayak begitu. Baru pas udah pulang, saya bilang ke mama saya, "Ma, udahlah, nggak mau sakti ceria lagi lah," kata mama saya. "Emang kenapa? Di sana diajarinnya tentang Yesus. Kata saya nggak mau kalau yang tentang Yesus." Pas saya sholat kan ada Ustadz Midun juga lagi ngejelasin tentang sakti ceria. Sholat di sini? Enggak, pas masjid ini belum jadi. Oh, tenda. Musola, pas di musola. Musola mana? Musola blok B. Oh, blok B ya. Iya. Kata Ustadz Midun itu, "Ini siapa yang pernah ikut sakti ceria, siapa?" Saya angkat tangan, "Kamu masih ikut sakti ceria?" "Saya masih."
Habis itu katanya jangan ikut Sabtu ceria itu biar kita masuk Kristen, nanti di pelan-pelan kita jadi terpengaruh gitulah, terpengaruh karena duitnya apa, kado, duit apa segala hadiah. Baru saya ngomong sama saya, Mak, udah nggak usah ngeles lagi lah di situ lah, mending ketahuan bego, kata saya, mending ketahuan bego daripada belajar Yesus. Kata mama saya, kamu ngomong apa sih, orang tinggal ngeles aja kesusahannya, antar jemput udah, makan udah. Iya, masalahnya belajar tentang Yesus. Emang Yesus apaan, kata mama saya. Kata saya, bimbelnya setiap berdoa Yesus apa segala, terus nyanyi haleluya. Pas itu pernah saya diajarin lagu Mandarin. Lagu Mandarin itu artinya kayak Bapa Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Terus lindungilah kami dari apa kejahatan. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Gitu. Pakai bahasa Mandarin tapi? Iya, tapi artinya tulis kan? Ada tulis, artinya juga iya, ya? Saya tulis. Lah, kok nyambungnya ke Yesus? Kirain saya cuma nyanyi-nyanyi, sekedar nyanyi kayak belajar bahasa Mandarin lah, kirain saya. Ketaunya artinya kayak begitu. Mama saya kan setiap saya pulang les ditanyain terus, belajar apa? Ma, tadi belajar Mandarin, belajar lagu apa, lagu Mandarin. Nah, teman saya juga nopal, kan saya kan di rumah nopal, mama saya juga di rumah nopal pas pulang les. Nah, ditanya sama mama saya tadi pas pulang, pas di lesan belajar apa aja. Saya bilang belajar Mandarin sama ini matematika. Belajar Mandarinnya masa lagu-lagunya nggak jelas, mah. Baru nopal juga nopal juga ngomong, nopal yang nyanyi Mandarinnya. Baru kata saya, artinya masa yang Yesus, selamatkanlah kami, masukkanlah ke dalam surgamu, Bapa Allah, kayak begitu. Terus itu kata mamanya Nopal kan Islam, mamanya Nopal. Kalau mama Nopal, itu lesson apa sih? Mending nggak usah lah, besok Nopal nggak usah ikut ngeles. Nah di situ saya udah nggak dibolehin ngeles lagi sama mama saya. Semenjak udah tahu kalau saya diajarin lagu-lagu kayak begitu dan diajarin bimbel kayak gitu, udah nggak boleh les lagi. Udah saya nggak ngeles lagi. Jadi dia itu bukan cuma ini yang ngajak sekolah mingguan, ngapain gitu, ngaji nggak dapat apa-apa gitu. Ngomongnya ngaji Ya, emang ngaji dapat apa? Kalau ngaji tuh dapat apa gitu. Hadiah apa? Enggak, kata saya nggak dapat apa-apa. Mendingan sekolah minggu gitu, rame enak. Dia jadi sampai segitunya ya. Jadi bukan cuma ngajak tapi dia itu malah jadi dia ngasih sesuatu itu kepengen dia itu supaya ini menarik. Ya, begitulah ikhwani akhwati semuanya. Sangat ngenes sekali ya. Kecil-kecil seperti itu sudah mau dimurtadkan. Hal ini terjadi di Cianjur. Makanya ketika ada bantuan gitu yang dikirim ke Cianjur dengan logo gereja, publik itu sudah tidak percaya lagi gitu. Kehilangan kepercayaan publik atas kekristenan itu didasari atas kelakuan Kristennya sendiri. Coba kita lihat dari contoh yang di samping. Banyak anak-anak yang mau dimurtadkan dengan beberapa teknik gitu, yang seperti dijabarkan anak-anak ini. Nah, kita tahu anak seperti ini tidaklah mungkin mereka berdusta. Tetapi video ini tayangannya untuk kita lebih hati-hati gitu dalam mendidik anak kecil, anak-anak kita. Agar apa? Kita tumbuhkan iman yang kuat terhadap mereka, agar mereka istiqomah di dalam agama Islam. Ya, seperti itulah apa adanya tentang video itu. Saya rasa anak ini juga tidak berdusta. Tidak mungkinlah anak sekecil itu juga dia berbohong. Kan seperti itu. Nah, jadi hikmah yang dapat kita ambil dari video ini, kita jaga anak-anak kita dari pemurtadan. Di dalam cuplikan video tersebut, ada seorang anak muslim yang bersaksi ikut ngeles pada hari Sabtu ceria. Di dalam pengakuan anak tersebut, dia diajari tentang Yesus Kristus. Bahkan dia diajak untuk Natalan dan mendapatkan hadiah di sana. Ada juga teman-temannya yang ikut Natalan bersama-sama dengan orang Kristen. Di dalam kesaksian itu ada kejanggalan, tidak nyambung sama sekali. Karena kita tahu bahwa kejadian di Cianjur terjadi di bulan November, belum memasuki momen Natal. Walaupun sudah masuki bulan awal Desember ini, belum ada informasi terkait dengan Natal yang dilaksanakan di tenda-tenda, khususnya di Cianjur sana.
Karena kita tahu saudara bahwa saudara-saudara kita yang berada di Cianjur, mereka masih sibuk mengurus diri mereka sendiri di dalam reruntuhan bangunan yang sudah runtuh dan roboh. Oleh sebab itu wajib kita mempertanyakan mengapa anak muslim ini bisa bersaksi seperti itu padahal belum ada momen Natal di sana. Ternyata setelah ditelusuri bahwa video anak muslim yang bersaksi itu tidak ada kaitannya dengan situasi dan kondisi di mana musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Cianjur. Karena video tersebut merupakan video lama. Video kesaksian tersebut pernah diupload oleh kanal YouTube Duo TV Hiking. Ini lagi ya, 3 tahun lalu pemilik channel Duo TV Hiking ini mengupload video kesaksian anak muslim tersebut 3 tahun lalu. Kemudian video tersebut di frame oleh atau direaction oleh channel YouTube Dodi Sefriadi. Ini dia pada 9 bulan yang lalu. Jadi jelas di dalam video tersebut tidak ada kaitannya dengan kejadian yang ada di Cianjur. Kalau Yusuf PI berkata ada kaitannya di dalam peristiwa yang terjadi di Cianjur, itu adalah kebohongan besar yang dilakukan oleh Yusuf PI dan berita hoax yang dia frame, yang dia tampilkan di publik. Jelas video yang di frame oleh Yusuf PI ini adalah merupakan video yang sudah lama, 3 tahun yang lalu, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kejadian yang ada di Cianjur. Sangat disayangkan kebodohan Yusuf PI ini. Ia menipu publik hanya dengan keinginan hati dan dagingnya yang dia tidak bisa kontrol. Mengapa saya katakan saya disayangkan? Yusuf PI ini ia mengangkat kembali isu ini sementara 3 tahun yang lalu sudah terjadi. Dan bahkan di dalam hal ini Yusuf PI memprovokasi keadaan seolah-olah video ini terjadi di Cianjur. Bahkan Yusuf PI ini menyinggung terkait dengan label gereja GRII yang dicopot oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi narasi yang dibangun oleh Yusuf PI ini sangat berbahaya sekali. Mengapa saya katakan sangat berbahaya sekali? Adalah ia membawa pengikut-pengikutnya untuk berprasangka buruk terhadap orang Kristen. Kalau saya melihat komentar-komentar di dalam video tersebut, ada banyak yang setuju dengan Yusuf PI, ada juga yang tidak setuju, dan bahkan ada muslim yang tidak setuju dengan frame yang ia lakukan di dalam cuplikan video tersebut. Karena ada banyak orang yang sudah tahu video tersebut 3 tahun lalu. Seperti apa tanggapan atau pendapat netizen-netizen yang tidak sependapat dengan Yusuf PI ini. Inilah komentarnya. Dari Mayofly 3356, ia berkomentar begini: ngenes sekali ya video 3 tahun lalu dipakai propaganda dan musibah di Cianjur. Saya bahkan percaya video anak kecil 3 tahun lalu ini juga settingan kadrun. Kita gak perlu susah-susah ladeni orang yang suka nebar kebohongan. Cukup waktu saja yang menelanjangi kebohongan kalian. Selamat hari Minggu Pak Ustadz, Tuhan memberkati Anda. Tentu netizen ini berasal dari Kristen. Yang kedua ada bela di Tuhan 4455. Komentarnya seperti ini: Islam membohongi Islam itu sendiri. Itu yang bisa dilakukan Islam untuk bisa mempertahankan iman Islam. Tanpa takiyah Islam tak akan bertahan lama. Kalau dilihat dari video anak kecil itu hanyalah sebuah settingan kadrun. Jadi di sini kita melihat bahwa ada orang-orang yang tidak sependapat, bahkan netizen-netizen yang tidak sependapat dengan frame yang dilakukan oleh Ustaz PI ini. Jadi kepada teman-teman yang menonton video ini, dan inilah cara-cara yang dilakukan oleh polemikus muslim untuk menyerang kekristenan, dan mereka pakai hal-hal seperti ini. Namun sebenarnya adalah omong kosong belaka. Dalam hal ini
kemungkinan besar dasar Yusuf VI mengapa ia mengangkat topik ini. Yang pertama, kemungkinan ia sengaja memberikan berita hoax, berita yang tidak akurat, dan membangun narasi agar pendengarnya semakin membenci keberadaan kekristenan. Yang kedua, mungkin dia paham bahwa berita yang dia upload itu adalah berita 3 tahun yang lalu. Tidak ada kaitannya kejadian yang terjadi di Cianjur. Tetapi dia ngotot untuk buat konten demi AdSense dan penghasilan di YouTube. Ketahuan lokal Yusuf VI, Anda pernah mengklaim saya bahwa orang yang bersumbu pendek. Maka saya juga balik menyatakan apakah saya yang bersumbu pendek atau Yusuf VI yang Islam bersumbu pendek. Kebohongan ketahuan. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua, untuk semakin cerdas dan semakin jujur. Tuhan Yesus memberkati.